Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita dengan sukacita hari ini mengikuti ibadah, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah sukacita hari ini boleh menguasai kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kenyangkan pujian kami, puji dengan riang. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing hari ini Galatia 4 ayat 6-7. Jikalau kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ada sukacita kita hari ini. Amin. Kita percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Kita percaya yang datang pada hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan daripadanya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah dan lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sejenak kita rasakan kebaikan Tuhan terhadap hidup kita.
masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu menyembah-Mu,
Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan selalu Tuhan menolong kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami yang datang diberkati dan pulang diberkati. Kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan selesaikan semua permasalahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Lebih semangat katakan aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
Kita harus lebih semangat lagi. Kita percaya hari ini adalah hari yang terindah, hari yang Tuhan berikan bagi kita yang terbaik bagi kita semua. Tuhan atasi. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hati.
Hanya dekat padamu Tuhan, hati kami tentram Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai hatiku. Kita serukan Tuhan, inilah Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita tenangkan hati di hadapan Tuhan, dan masing-masing boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara tahu bahwa waktu yang terindah dalam hidup kita bukan ketika kita punya uang, tapi ketika kita punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami ketika kami menyembah-Mu dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan alat-alat musik. Kami memohon Engkau menyambut itu sebagai rasa hormat dan tunduk kami kepada-Mu. Kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Maka saat ini kami mau diam
Karena ada begitu banyak suara yang sumbang yang masuk dalam pendengaran kami. Kami bingung mengambil keputusan untuk kami jadikan nilai-nilai dalam hidup kami. Hanya firman-Mu tempat kami bersandar. Hanya firman-Mu kami menemukan cahaya itu. Tapi Engkau tahu keterbatasan kami. Sungguh kami berharap Roh Kudus bekerja pada hidup kami masing-masing. Engkau lihat jemaat yang datang, di tiap kursi yang mereka duduki, hati mereka Tuhan sentuh dengan pemberitaan firman. Maka kami mengundang kuasa-Mu untuk membukakan pengertian bagi kami. Saatnya Engkau berbicara dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Angkat tangan yang mau diberkati. Ya. Pasti semua orang suka akan hal itu. Tapi ada caranya kita memperoleh berkat dari Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 23, satu konsep yang sangat berharga bagi kita, karena kita ingin supaya hidup kita itu tidak statis, tapi hidup kita dinamis dan makin hari kita naik kelas. Kita ingin melihat apa yang firman Tuhan katakan pada kita melalui Roma pasal yang ke-6 mulai ayat 12 sampai dengan ayat 23. Ada ayat sentral yang menjadi pusat. Jadi, api Injil terus menyala. Nah, biasanya ayat kunci kita akan temukan pada Roma 6 ayat 23. Tapi sebaiknya kita baca mulai ayat yang ke-12 dari Roma pasal 6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati firman-Nya, saya jemput kita berdiri dan bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini, Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-12 dengan suara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita baca ayat-ayat ini mulai ayat yang ke-12 Roma pasal 6. 3, 2, 1. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah dahulu
memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati ajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Silakan duduk. Saudara, belum dikhotbahkan saja kita merasa ada getaran-getaran dari tulisan-tulisan kebenaran Tuhan ini. Betul nggak sih? Setidak-tidaknya ada dua hal saja yang menonjol di sini. Biasanya secara psikologi saya membaca begitu, dan beberapa tulisan mengatakan begitu. Sebenarnya manusia itu tidak pernah netral. Betul nggak sih? Karena firman Tuhan juga sudah berkata pada ayat yang ke-16, kalau kamu terikat pada seseorang, kamu sebagai hamba itu, kamu nggak mungkin netral lagi. Kamu punya bos, kamu punya pimpinan, kamu terikat di situ. Entah itu membawa kamu kepada tidak benar, menjadi membawa kamu kepada kematian karena karakter dosa, atau kepada kebenaran yang membawa hidup yang kekal. Jadi ada dua kutub yang tarik menarik. Kalau belajar fisika dulu, ada dua kutub yang tarik menarik. Kita belajar listrik, baterai itu ada positifnya dan ada negatifnya. Jadi seperti itu juga sebetulnya manusia itu selalu sebetulnya ditarik pada satu sisi. Ini luar biasa ya, kebenaran firman Tuhannya ada kimianya, ada fisika juga ya. Pada satu sisi negatif dan pada satu sisi itu positif. Tapi hari ini jemaat GSI Alpha Omega mau ditarik pada sisi yang positif. Amin. Saya ada gambar biar gampang. Gambar yang baju orange dulu. Ada gambar baju orange. Mungkin ini adalah saudara bapak ibu ya. Kita lihat dulu ya. Saya belum datang ke dia ya. Barangkali ada yang mau kunjungi dia ya silakan. Karena beberapa waktu yang lalu dia baru dapat hadiah dari pengadilan. Nah ini saudara siapa ini? Ada yang tahu siapa ini? Bisa dibesarkan Bapak Pendeta Semi? Nah. Ada yang tahu siapa ini? Boleh angkat tangan. Nah? Ada yang tahu nama lengkapnya? Silakan berdiri. Hah? Ini orang paling rohani di ruangan ini. Hah? Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Ebenezer artinya
Sampai di sini Tuhan menolak. Apa kurang rohani orang ini? Dan inilah baju seragam pelayanan. Kenapa bisa begini? Firman Tuhan berkata, dulu kamu itu adalah hamba dosa. Kata hamba itu, ya bahasa hari-hari kita di rumah itu punya pembantu, tapi Friends Church, gereja sahabat gak boleh punya pembantu. Jadi walaupun saya kerja keras di rumah, semua anak-anak itu harus kerja sama-sama. Kenapa dia sampai begini? Hamba itu sebagai contoh di rumah itu, ya pasti tuannya belum bangun, maka dia sudah bangun. Tuannya sudah tidur, dia belum boleh tidur. Dia kunci pintu jendela pagar semua untuk memastikan seisi rumah sudah tidur, barulah dia bisa tidur. Seisi rumah belum bangun, dia sudah bangun. Mempersiapkan makanan, mempersiapkan sarapan. Dia pergi ke pasar, dia belanja, dia olah. Itulah hamba. Hamba, dia terikat dengan tugas, dia kerjakan dengan apa yang menjadi pekerjaannya. Nah, apa yang mengikutnya di depan? Kalau dia adalah hamba dosa, maka apa saya yang diperintah oleh iblis itu ya patuhi, termasuk manusia ini. Ada yang bilang, beberapa waktu lah saya hadir seminar dan gereja meratap karena gereja kekurangan kader. Ada kader-kader yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa ini, tetapi gagal. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bertumbuh dari sekolah minggu, mereka nggak pernah bertumbuh jadi remaja, mereka tidak bertumbuh menjadi pemuda, tiba-tiba pun sudah menjadi aktivis. Di otak mereka hanya dipenuhi dengan popularitas, di kepala mereka hanya bagaimana caranya supaya kantong mereka, bagaimana supaya perut mereka itu terisi semua. Tapi kebenaran itu mereka abaikan, kebenaran versi mereka. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke-20, ayat 21, saya ingin kita membacanya. Bolehkah kita membaca dengan suara keras ayat 21? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Waktu saya baca ini, ketika orang berbuat dosa, firman Tuhan mestinya itu membuat kamu malu. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Adam kemana? Sembunyi di mana? Ketika manusia sudah memberontak kepada Tuhan, kita nggak bisa lari. Adam, di manakah engkau? Aku lari. Siapa yang kejar kamu hingga kamu lari? Aku bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Sebab saya telanjang, saya malu. Saya malu Tuhan bertemu dengan engkau karena saya telanjang. Siapa yang bilang kamu itu telanjang? Kenapa kamu harus malu? Dan kenapa apa yang membuat kamu telanjang? Dan rupanya ini ayat ini bergema sampai di Roma pasal 6. Ketika kita sudah berbuat dosa, tipu sana, tipu sini. Saudara, saya jadi ingat kalimat pertama, gereja kekurangan kader. Tadinya orang ini mungkin dianggap sebagai kader. Saya punya teman dulu, kami berjuang sama-sama. Ya, dia sudah jadi anggota dewan. Nama kecilnya Adian. Fair, lu PA terus, penelaan Alkitab terus. Ikut dong. Itu Metro Mini sudah di depan. Di Salemba tahun 98 dulu. Ya terus ya memang dia jadi seperti yang saudara-saudara sering lihat. Teman saya yang seangkatan datang besok dia, bertemu dia. Oh, kamu dulu yang di teologi ya? Sambil memandang ya. Sepertinya kalau sekolah teologi dan jadi pendeta itu kecil sekali ya.
nggak ada apa-apanya di hadapan para politisi. Waktu dia masuk rumah sakit Siloam di Kebon Jeruk, hati saya bergerak. Saya mau kunjungi dia, mau berdoa, tapi saya dengar, begitu banyak ya, berlapis-lapis orang yang jaga. Presiden Jokowi datang. Waktu itu saya pengen ketemu orang ini. Kamu ingat nggak dulu? Kita sama-sama berjuang. Tapi saya memilih jalan yang lain, kamu memilih jalan yang lain. Kalau saya pengen ketemu dia, mungkin saya nggak kenal lagi sama kamu. Nggak apa-apa. Biasanya orang kalau sudah tinggi, saya pengen Gereja Sahabat Indonesia buat proposal dan antar ke dia. Dan saya bayangkan dia jawab 100 juta untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Enggak terbersit sedikit pun bagi saya. Saudara, ketika orang sudah berbuat dosa, Alkitab katakan apa? Apa ayat kemanfaatnya dan buah apa yang kamu dapat ketika kamu berbuat dosa? Tertuduh, rasa malu. Itu kata Alkitab. Tapi hari ini orang berbuat dosa nggak malu lagi. Minta maaf kepada masyarakat, jangan lihat saya sambil tersenyum, pakai rompi warna apa ini? Cuma nggak enak sebut orange, karena saya idolanya orange, mudah-mudahan dia tebus final. Sudah tahu kan apa yang saya bicara? Ya? Hari ini Indonesia Timur tidak ada orang di gereja, karena pas siaran langsung pendeta sendirian di gereja, karena jemaatnya ada di depan televisi Republik Indonesia. Baru kali ini TVRI dia naik daun luar biasa. Kalau dulu cuma berita nasional, dunia dalam berita, masih ingat? Sekarang dia di depan TV semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu GSI Alpha Omega, kita sedang dilawat oleh kebenaran Tuhan. Kesebelasan favoritmu gak usah di sini, Pak, tolong doakan. Bahkan saya kaget, saudara, di doa syafaat. Pendeta besar, Tuhan tolong supaya Cristiano Ronaldo bisa tendang bola dengan tepat dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sampai begitu di dalam khotbah. Jadi pendeta luar biasa, sudah nggak tahu akal dan nggak tahu lagi dia menempatkan dia ada di mana. Kenapa? Karena favoritnya itu sudah putar otak. Rupanya itulah yang firman Tuhan itu. Hamba itu kalau sudah terikat kepada sesuatu, makanya manusia itu nggak pernah netral, dia terikat kepada. Nah, ketika dosa terikat pada kita, mestinya kita bilang kita rasa malu. Tapi sekarang nggak tahu malu lagi. Terang-terangan dia melakukan kejahatan. Apa yang viral terakhir? Sebenarnya sudah nggak terlalu viral. Bayangkan anak gadis 3 tahun disekap. Siapa namanya itu? 3 tahun disekap oleh pacarannya. Bibirnya digunting. Saya lihat Instagram Hotman Paris sudah dapat 5 miliar. Dia bilang untuk kemanusiaan, saya telepon semua pengusaha yang punya PIK sumbang 500 juta, yang punya ini kenapa? Kita mau usut perlakuannya Taufik Hidayat, tapi bukan Taufik Hidayat pebulu tangkis ya. Tapi dia sekap pacarnya. Saudara ikut berita enggak ya? Dia sekap pacarnya selama 3 tahun. Ada seorang ibu datang, Pak Ferdinand tahu enggak? Dia sekap di mana? Kenapa tanya saya? Saya nggak ada urusan dengan orang itu. Saya juga nggak tahu berita, baru saya lihat-lihat. Oh ini yang kemarin sempat ada di berita, saya cepat lihat. Ya. Karena saya cuma mau lihat highlight ya. Pertandingan Inggris lawan Ghana dan lain-lain, saya nggak lihat lagi yang lain-lain. Ternyata ada yang lagi viral di masyarakat. Seorang gadis 3 tahun disekap, dan disekap sebagai pacarnya itu. Maka dianiaya sampai matanya, bawa di dokter, sudah infeksi, sudah ada belatung di sana. Sampai Deddy Mulyadi bayar orang, cari siapa pelakunya, saya bayar. Polisi mungkin sudah dilapor tahun lalu, 2 tahun lalu, tapi tidak bertindak. 3 tahun kemudian orang tubuhnya sudah robek. Jadi pertanyaannya, kenapa perempuan itu tidak berteriak? Kenapa perempuan itu tidak lari? Kenapa?
karena dia terikat dengan cinta. Seorang psikolog kriminolog berkata, satu saat dia mencintai pacarnya, rujuk. Setelah itu pacarnya robek-robek dia lagi, menyesal lagi, minta ampun lagi, terus ada fase-fase yang terus mengulang-mengulang. Itu dalam kehidupan dosa ternyata kompromi namanya. Dia tidak melihat lagi bahwa itu kekerasan. Bibir saya sudah digunting, telinga saya sudah digunting, mata saya dicongkel. Dia tidak melihat lagi orang yang sudah dibuai dengan dosa. Dia tidak sadar bahwa hidupnya sudah dianiaya, sudah makin tenggelam. Dia tidak pernah sadar bahwa itulah kehidupan dalam dosa, makin hari makin tenggelam. Itu sebabnya firman Tuhan berkata pada ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Itu ditanya di sini. Buah apa yang kita dapat dari semua perbuatan tipu di sana? Enggak tanggung-tanggung, saudara. Jangan salah, di gereja juga. Jangan salah, pendeta juga. Enggak ada lagi rasa malu, terang-terangan. Waktu mendengar bahwa hamba Tuhan juga terlihat begitu jujur dan saleh, waduh, ternyata kelakuannya seperti ini. Tapi puji Tuhan, kita berupaya, hamba-hamba Tuhan GSI Alpha Omega, kita punya gembala-gembala yang hebat, yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ini juga menjadi bahan bagi pribadi kita ini ya. Bagi saya sebagai, ini benar-benar saya ini hamba Tuhan atau hamba dosa. Karena orang sudah berbuat dosa itu, dia tidak pernah sadar karena hidupnya sudah mulai tenggelam. Saya baca dalam buku teologi sistematika, ruang lingkup dosa itu dia mulai dari mata, masuk ke telinga, dia rubah struktur berpikir kita, dia bunuh hati nurani kita. Kebenaran gak pernah menyala lagi, dia redup. Maka dia gerakkan tangan kanan, dia terlakkan kanan kiri. Salah bilang curi, salah bilang bunuh, salah bilang merampok, salah bilang perkosa, salah bilang culik. Dia bergerak. Firman Tuhan berkata, sudah, kebenaran gak ada, kamu mengabdi kepada dosa. Dan sekarang manfaatnya apa untuk kamu? Sebetulnya ada jawaban. Semuanya itu menyebabkan kamu malu sekarang. No one perfect in the world. Tidak ada orang yang sempurna, benar-benar sempurna di dunia. Tidak ada. Tapi jangan salah saudara-saudara. Ada konsep yang mengatakan, memang semakin manusia nggak sempurna, semakin menyala kasih karunia Tuhan. Semakin orang jatuh dalam dosa, maka semakin besar juga konsep kasih sayang Tuhan pada kita. Karena ketika manusia itu dibantai oleh iblis, ketika manusia jadi budak dosa, iblis akan tertawa. Maka Tuhan gak mungkin tinggal diam. Tuhan juga akan bebaskan dia 5, 6, 7 tahun, 10 tahun, 14 tahun. Setelah dia bebas, kira-kira dia mau jadi apa? Tahu gak saudara-saudara? Kristus telah memerdekakan kita di atas kayu salib. Maka semua pikiran-pikiran dalam dosa itu sudah hilang dalam hidup kita. Amin. Maka semua pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran penuh dengan dosa itu sudah sirna dalam hidup kita. Amin. Amin. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu teman saya bercerita, entah benar apa tidak, satu kali di kampung dia curi mangga. Bukan mangga, rambutan. Pernah lihat rambutan kan? Ya, di kampung kita di Manado itu rambutan, wah, cabang. Ada satu cabang itu sampai ke atap rumah. Di rumah itu tinggal nenek-nenek. Maka ada satu anak, masih pagi-pagi buta dia naik rambutan. Nah, nenek sudah tua, nenek nggak lihat siapa yang naik. Nenek sudah nggak bisa lihat.
Ya anak ini, dia naik, dia mulai petik rambutan, dia masukin ke kantong. Program sudah berkali-kali dia lakukan tapi nggak ada lihat. Tiba-tiba ada satu orang mau ke kebun, tegur, "Hei, kamu curi rambutan orang, saya lapor ke papamu ya." Anak ini bukannya malu, turun, takut enggak, dia petik terus. Kurang ajar anak ini. Punya orang kamu curi, saya lapor bapakmu. 2 kali, 3 kali nggak mempan. Saya pukul kamu ya. Sudah bilang turun, saya lapor papamu. Papa saya ada di cabang sebelah. Papa saya ada di sebelah situ. Saya sebelah sini, papa saya ada di sebelah situ. Saudara, hari ini dunia seperti itu. Kita nggak mau melihat, kita mau cari sumber teladan. Kita mau dapat sumber keteladanan yang hidup dalam pengudusan itu di mana? Tapi gak usah kecewa. Ini hamba dosa. Dulu kita semua begitu. Tapi syukur kepada Allah. Oh, ayatnya itu bagus sekali. Kira-kira ayat berapa itu yang mengatakan? Tapi syukur kepada Allah. Kamu, ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kepada Allah. Ini hamba dosa, clear. Semua kita begitu. Kalau saya lihat masa lalu, gelap. Sudah, selamat tinggal. Bukan hal yang mudah untuk meninggalkan itu. Untuk bertobat dari kehidupan itu bukan hal yang mudah. Itu sebabnya Roh Kudus hadir. Terus diingatkan kepada jangan. Saya pernah ikut speak seminar pembinaan iman Kristen, Roh Kudus dan hati nurani. Hati nurani bilang itu dosa. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, saya akan tetap lakukan itu. Hati nurani bilang itu dosa. Tapi saya nggak punya kekuatan untuk berhenti, tapi saya makin maju. Tipu, ambil, curang. Tapi ketika Roh Kudus masuk dalam hidup saya, itu dosa, jangan lakukan. Palingkan mukamu, jalan ke depan. Roh Kudus berkuasa untuk membawa kita dalam kehidupan yang benar. Teologi reform itu begitu. Kita menganut paham itu. Hati nurani kita diterangi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja. Jangan lakukan itu, buang itu semua, tinggalkan itu semua. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Ada janji disebut dengan penghibur, Parakletos. Damai sejahtera kuberikan padamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini sudah menaik tingkat. Tinggalkan itu karena nggak ada manfaatnya. Apa gunanya membuat kita malu? Tapi kalau sekarang orang berbuat dosa nggak punya malu lagi, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Firman Tuhan sudah bilang malu, tapi banyak orang sekarang makin berani. Tapi puji Tuhan, ada tokoh yang menjadi pokok tema kita. Sarannya menjadi hamba kebenaran. Coba lihat. Kalau tadi saudara bisa sebut nama lengkap. Bisakah sebut nama lengkap orang ini? Pak Pendeta sendiri tahu? No. Ada yang tahu? Pak Firman tahu pasti. Ibu Pendeta ini tahu. Presiden Amerika Serikat ke-31. Sebelum menjadi presiden dia Menteri Perdagangan. Saat dia menjabat sebagai Menteri Amerika dalam resesi ekonomi yang berat. Butuh seseorang, butuh figur, butuh pikiran cerdas untuk membawa Amerika semakin meningkat. Menteri 5 tahun diangkat, dipilih menjadi presiden ke-31. Saudara tahu siapa? Roosevelt, ada lagi. Bisa sih buka Google. Presiden Amerika yang ke-31. Nama belakangnya Hoover. Ketika membaca ini, saya dikirimi teman dari
diskusi kita gereja sahabat. Dia bilang, Ferdinand, kita harus bangga. Ini adalah orang gereja sahabat. Tepuk tangan dulu dong. Ini orang gereja sahabat. Gereja sahabat nama tuannya Quakers. Dia dididik oleh ayahnya, dididik oleh ibunya. Takut akan Tuhan. Dia dididik hamba kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Lulus University Stanford. Keluarga bersyukur. Dia punya teori-teori bagaimana harus mengangkat Amerika dari lumpur resesi. Tapi jangan salah, berdoa firman Tuhan menjadi lifestyle penyembahan kepada Tuhan. Gaya orang sahabat itu bisa 3, 4, 5 jam diam, nggak ngomong apa-apa. This is me, Lord. I'm only human. I am sinners. Saya pendosa. Tidak keluar suaranya, tapi pikiran dan hati bicara dan meneteskan air mata. Kalau sekarang orang nggak bisa diam, tapi mengatakan dalam penyembahan secara emosi. Tapi orang sahabat dia diam. Itu namanya teologi diam. Itu tenang. Dan orang ini bertumbuh dalam kejujuran, bertumbuh dalam nilai-nilai kecerdasan, bertumbuh dalam nilai-nilai kebenaran. Di Amerika ada orang seperti ini, enggak? Ternyata ada. Dalam pemilihan dia diutus oleh Partai Republik dan terpilih. Dia dikaderkan dulu Partai Republik menjadi Menteri Perdagangan. Dia sudah lihat ini mengatasi bagaimana resesi, dan kemudian dia menjadi presiden terpilih. Kita bersyukur. Inilah hamba kebenaran. Kenapa saya bisa menjadi presiden? Saya bergerak dalam intuisi sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Tetapi syukurlah kepada Allah. Mari kita lihat ayat 17. Saya ingin kita baca. Karena ini ending point. Sebentar lagi khotbah ini akan selesai. Saya akan mengakhiri di sini. Kita baca sama-sama. Tetapi syukurlah kepada Allah. Stop dulu. Apa ucapan syukur kita yang paling dalam? Di apartemen, saya bawa cucu saya ke Jogja, masuk Universitas Atmajaya, dapat beasiswa, nggak usah kos, masuk di asrama bayar sekian. Kau mengucap syukur? Ya, mengucap syukur. Dia WA lagi ke orang tuanya, dia masuk ranking 10 besar dan naik dari pemotongan. Bersyukur. Tapi sebelum kau pergi ke Jogja, 8 bulan dulu dibentuk di gereja sahabat, baru kau tahu apa itu kebenaran Tuhan. Kalau kau tidak pernah belajar berlutut dan open your heart, kau buka hati kepada Tuhan tentang siapakah kamu di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak pernah belajar jujur tentang siapa saya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau bekerja. Ingat firman Tuhan, Paulus sendiri yang berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Tapi selama kita merasa kita hebat dan kuat, kebenaran Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi orang munafik tentu, karena sebetulnya kita tidak mampu, sebenarnya tidak kuat, tapi kita mencari jalan keluar. Itulah dosa yang selalu menipu kita. Tetapi syukur kepada Allah. Wah, ini enak. Kalimat berikut, lanjutkan. Dahulu memang. Ketika dikatakan ini, kira-kira kita sudah ada di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan atau masih hamba dosa? Ini memori. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu itu saya. Kita harus katakan dalam hidup saya, jujur dulu saya. Jangan sembunyi di hadapan Tuhan. Keterbukaan itu awal pemulihan. Dan disitulah Tuhan mau bergerak memakai kamu. Saya lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Yusuf
Musa pembunuh, Abraham juga pembohong, Daniel juga adalah orang-orang yang jujur. Di tengah-tengah orang yang tidak menyembah Tuhan, Daniel masih menyembah Tuhan. Nebukadnezar mencuci otak mereka, ganti namanya, Daniel dirubah namanya, tapi dia tidak mencintai Tuhan. Ini namanya hamba kebenaran. Kita mau dibawa kemana saja, kita mau dibawa di dalam lingkungan mana saja, tetap otoritas Tuhan ada di dalam diri saya. Kenapa? Karena saya dulu saya, tapi sekarang kamu dengan segenap hati mentaati pengajaran yang telah diajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan kepadamu? Bahwa hidupmu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kristus telah berkorban untuk kamu. Pada waktu khotbah tentang salib Yesus penebusan, maka ada satu orang yang maju di LP. Setiap hari Rabu saya dan istri dan beberapa teman, orang itu menyerahkan diri pada Tuhan. Saya mau datang ke gereja sahabat, mau dibina, mau dibimbing. Siapa? Kamu? Iya, saya dan istri saya. Istri saya masih agama seberang. Hari Sabtu depan mau dibaptis di Ancol. Jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita terus bergerak menginjil, mencari jiwa-jiwa. Kenapa? Karena pekerjaan ini yang paling berat, menjadi hamba kebenaran. Ketika saya telah dimerdekakan dari dosa, saya mengabdi kepada Kristus, maka kaki, tangan, pikiran terus bergerak. Terus bergerak. Sama seperti suasana batin ketika firman Tuhan ini ditulis. Dengan begitu gembira firman Tuhan, oleh Paulus katakan, syukur banget, puji Tuhan banget. Dulu saya pembunuh, pembinasa, tapi sekarang saya mengajarkan tentang siapa itu Yesus, dan semakin banyak jiwa. Itu kebenaran yang paling enak kalau saudara terlibat dalam pekerjaan melayani Tuhan. Uangmu, waktumu, tenagamu. Ingat, kalau mau mengasihi Tuhan ada 3 aspek. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Ulangan pasal 6, pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 6. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Di perjanjian baru, hukum kasih menambahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budinya. Dirubah menjadi akal budi, bukan dirubah, tapi progres. Dari segenap jiwa di perjanjian lama, di perjanjian baru segenap akal budi. Karena pertobatan itu, hidup baru itu adalah mindset, cara berpikir. Berpikir itu harus taruh Tuhan di kepala kita. Kalau Tuhan ada di pikiranmu, maka langkah-langkahmu Tuhan yang tunjuk. Maka pasti engkau tidak tersesat. Amin. Persoalannya itu bukan hal yang mudah. Harus dibina terus-menerus, harus dipupuk terus-menerus. Itu sebabnya ketika Paulus menuliskan, syukur banget. Ini satu kegembiraan karena orang-orang yang dia layani itu telah menyerahkan diri dan mau diajar. Duduk waktu demi waktu, komsel, PA, doa penyembahan, doa subuh dan lain-lain. Ini untuk dibina. Saudara, untuk ikut pajak ya. Saya punya asuh, Pak, saya kursus pajak, kursus ini, kerjaan itu. Untuk itu kau waktumu habis. Sekarang mau dibentuk rohanimu sebagai orang merdeka. Kau dididik dengan pujian, dengan doa puasa. Baru kau punya mata yang berbeda. Inilah salah satu cara menjadi hamba kebenaran. Maka engkau akan menjadi orang yang berbeda dimanapun. Ketika saya membaca jemaat Kristen mula-mula, kenapa mereka ditambahkan satu lagi jiwa baru? Karena mereka itu berbeda dengan yang lain. Mereka sudah serahkan hidup mereka kepada Kristus. Roh Pentakosta telah bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga semangat mereka itu adalah semangat yang digerakkan oleh Tuhan. Mau berkorban untuk Tuhan, mau mengasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati di depan Tuhan. Kita bukan hamba dosa.
Dahulu memang kita hamba dosa. Kalau ada pemusik boleh bantu. Sebab upah dosa itu mahal. Dulu kita hamba dosa. Kita harus belajar jujur di depan Tuhan. Mari diam di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kamu hamba dosa, kamu taati dosa, akibatnya adalah kematian. Sebetulnya firman Tuhan menggugat, kamu harus malu dengan cara itu. Tapi hari ini dunia tidak tahu malu. Kita sebenarnya yang harus mewarisi peradaban dunia. Jangan ada di antara kita, kalau sudah dengar firman Tuhan, maka jangan ada di antara kita yang menjadi pelaku-pelaku taat kepada dosa. Kita sudah punya status yang baru. Dan status itu adalah kita ini adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan yang membawa kita kepada rencana-Nya. Itulah hamba kebenaran. Apapun profesimu, berlaku jujur, bicara yang benar. Pisahkan dirimu dari kelompok, dari lingkungan yang tidak ada kekudusan. Dengan apakah kau balas Tuhan segala kebaikan? Mari kita berdiri. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Angkat tanganmu. Kita bersyukur bukan sembuh, kita bersyukur bukan kekayaan, kita bersyukur karena kita adalah hamba kebenaran. Tuhan sudah berjuang memerdekakan kita. Kristus di kayu salib yang menarik engkau kepada kebenaran-Nya. Suaramu. Suaramu supaya ucapan semua. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bukan lagi hamba dosa. Status kami baru. Kau menebus kami, memindahkan kami dari kegelapan dosa, daripada maut. Kami bersyukur bisa melayani-Mu. Kami bersyukur bisa menyembah-Mu sebagai konsekuensi dari status kami yang baru, yaitu hamba kebenaran. Tuhan, biarlah firman ini terus bergema di setiap ruang dan langkah hidup kami. Kami mengatakan kebenaran sekalipun kami harus tertolak.
Terima kasih untuk firman. Dengan menjadi hamba kebenaran, maka kami layak untuk mewarisi segala kebenaran. Terima kasih untuk firman. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta atas pelayanannya. Biarlah firman yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum memberi, kita akan baca ayat dari Yunus 2 ayat 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh menjalankan hidup kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Kami percaya dengan tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami boleh hidup bagaimana kami hidup Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi. Tuhan tolong kami untuk biar kiranya Tuhan persembahan pada hari ini Tuhan boleh untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik kepada petugas. Kami persilakan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh beribadah dilawat oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, bahkan tim yang melayani hari ini, Tuhan juga memberkati, berikan kekuatan, semangat, sukacita di dalam Tuhan. Bapa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan Yesus menolong.
dalam setiap pergumulan apapun juga. Biarlah kami rindu mendapat lawatan tangan Tuhan. Mereka juga mengalami kekuatan jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulannya, baik masalah keluarga, keuangan, usaha, pekerjaan, masa depan, masa tua, apapun itu. Kami rindu Tuhan menjadi jawaban, Tuhan yang menguat, menolong, berikan hikmat bijaksana, dan tetapi setiap pergumulan yang ada. Banyak tidak bisa hadir hari ini, yang mengalami juga kendala-kendala, yang kurang sehat, Tuhan juga memberkati, menolong, sehingga ke depan mereka hadir bersama-sama dengan kami, menyembah Tuhan, dan juga mengalami lawatan tangan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan secara khusus untuk sinode kami, yang bulan Oktober juga akan yearly meeting, sidang tahunan. Tuhan menolong segala persiapan yang ada, juga segala hal, biarlah Tuhan mencukupkan, dan biarlah semua terselenggara dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Semua persiapan yang ada yang masih jauh dari sempurna, Tuhan menolong menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, serta seluruh pengurus sinode, juga untuk seluruh pengurus GSI Alpha Omega. Tuhan memberkati, berikan terus kekuatan, semangat melayani, memberikan terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga secara khusus menyerahkan untuk bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami hanya satu yang mohon Tuhan, mohon lindungi bangsa kami, jaga pelihara bangsa kami dari segala jahat, lindungi dari rencana-rencana jahat. Kalau ada hal yang berupaya, rencana-rencana yang tidak baik untuk negara kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menggagalkan. Lindungi bangsa negara kaya Bapa, lindungi rakyat Indonesia, jauhkan dari segala yang jahat. Serahkan para pemimpin bangsa ini, Tuhan menolong, dari Bapak Presiden pusat sampai ke tingkat RT. Tuhan tolong jamah mereka supaya memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, supaya mereka berjuang untuk kepentingan umum, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kami sekali lagi hanya merekam bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi bangsa Indonesia, jaga pelihara dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak. Ucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepas daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sedang bangkit berdiri. Kami bersamamu
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah